teman-teman Rudy Cahyo TV. Kali ini akan membicarakan tentang Six Thinking Hats, materi yang beberapa hari yang lalu telah kita unggah di Rudy Cahyo TV, yaitu tentang berpikir lateral atau berpikir kreatif dan berpikir analitis atau berpikir kritis. Nah, kali ini kita akan khusus membahas tentang cara berpikir yang paralel. Ya, cara berpikir paralel itu cara berpikir jadi misalnya begini. Ada beberapa orang yang di depannya dia itu ada gajah yang besar gitu ya. Ada gajah yang besar, terus habis itu ada orang yang berada di kakinya, dia pegang-pegang kakinya, terus dia bilang bahwa wah, ini pohon gitu ya. Tapi ada orang yang lain juga ketika memegang belalainya, wah, ini ular gitu. Dan ada yang megang ekornya, ini tali. Ada yang megang badannya, ini tembok, ini dinding gitu ya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk bisa melihat cara berpikir itu semua. Jadi tidak menggunakan cara berpikir satu persatu atau dengan satu sudut pandang saja, tapi kita bisa mengganti sudut pandang kita. Apa itu Six Thinking Hats? Jadi ini adalah sebuah konsep dari Edward de Bono ya, yang membagi bagaimana cara orang memandang sesuatu, cara orang untuk berpikir itu dengan 6 cara yang disimbolkan dengan topi yang beraneka warna. Nah, di sini Edward de Bono menggunakan 6 macam topi. Ya, ada topi hitam, topi putih, topi merah, topi hijau, topi kuning, dan topi biru. Ya, di 6 topi itu yang menunjukkan cara berpikir atau cara memandang sesuatu dengan berbeda gitu ya. Nah, parallel thinking memungkinkan kita untuk berpindah atau menukar dari satu topi ke topi yang lain. Tentang bagaimana karakteristik dari masing-masing topi tersebut ketika kita menggunakannya, yang kemudian akan menentukan bagaimana cara kita berpikir, melihat sesuatu sehingga nanti akan mempengaruhi tindakan kita. Maka lebih dulu kita jelaskan prinsip yang mendasari Six Thinking Hats tersebut. Seperti apa sih Six Thinking Hats? Jadi 6 topi cara berpikir ini, 6 warna topi cara berpikir ini, itu yang pertama itu mengarahkan cara berpikir kita. Jadi ini jadi pedoman kemudian bagaimana kita berpikir ketika kita menggunakan salah satu topi dengan warna tertentu, maka kita akan berpikir dengan cara tertentu pula. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini bukan preferensi, bukan mengkategorikan orang, bukan karakteristik yang menetap. Tapi ketika kita berbicara tentang Six Thinking Hats, maka kita berbicara tentang switching, tentang peralihan, tentang perpindahan, tentang pergantian cara berpikir. Jadi bukan tentang karakteristik. Jadi ketika seseorang mempunyai cara berpikir dengan cara tertentu, maka bukan berarti itu karakteristiknya dia. Ketika ngomong karakteristik, bahwa berarti itu tidak bisa diubah. Nah, ini bukan seperti itu. Ini adalah switching dari satu cara berpikir ke berpikir yang lain. Jadi bukan karakteristik, ya, bukan kategori orang. Kemudian Six Thinking Hats ini membentuk cara berpikir yang konstruktif. Ya, jadi seseorang dengan cara berpikir ini tidak melulu harus misalnya ya menggunakan sudut pandang tertentu, misalnya sudut pandang kritis tuh berarti menggunakan satu cara berpikir tertentu. Mengkritisi melulu kemudian tanpa solusi, berarti itu kan tidak terlalu konstruktif. Atau sebaliknya, ya, emosional melulu, jadi nggak rasional, nggak punya kontrol, semuanya serba emosional, maka itu juga nggak konstruktif. Maka dengan cara kita berpikir yang luas atau memungkinkan kita untuk beralih dari satu cara berpikir ke berpikir yang lain, maka itu akan lebih konstruktif. Itu Six Thinking Hats. Yang selanjutnya, Six Thinking Hats itu adalah
cara berpikir yang bisa digunakan keseluruhan atau digunakan per bagian. Jadi ketika kita mempunyai satu cara berpikir, maka bisa saja kita menggantinya, atau selain menggantinya kita bisa menggunakan beberapa cara berpikir sekaligus, ya. Jadi misalnya dalam satu penyelesaian persoalan atau problem solving, mungkin barangkali saja ketika kita mencermati penyebabnya, mengkritisi apa sebenarnya substansi persoalannya, kita bisa pakai cara berpikir tertentu yang sifatnya sangat analitis, sangat mengkritisi, ya. Tapi bisa juga ketika kita giliran kita untuk membuat sebuah solusi, maka kita bisa saja menggunakan topik-topik kreatif atau menggunakan cara berpikir yang kreatif, gitu ya, menggunakan cara berpikir yang kreatif. Begitu juga ketika kita harus logis, rasional, punya kontrol, sadar akan norma, aturan, maka kita juga bisa berpikir dengan cara tertentu. Jadi dengan beberapa aspek di sebuah penyelesaian persoalan, kita bisa beralih dari satu cara berpikir ke cara berpikir yang lain. Nah, switching inilah yang terpenting di Six Thinking Hats. Sekarang kita akan mulai menjelaskan satu persatu topi dengan warna yang berbeda-beda tersebut, atau biasanya disebut dengan Six Thinking Hats. Pertama adalah topi warna putih. Apa sih sebenarnya karakteristik cenderungan kita ketika kita menggunakan topi warna putih? Maka cara berpikir kita adalah berbasiskan pada informasi, data, fakta. Jadi kalau misalnya ambil contoh saja, misalnya orang yang menggunakan topi berwarna putih, maka dia akan sangat peduli dengan data, fakta, informasi. Sehingga kalau dia mendapatkan satu pemberitahuan, maka dia akan mencoba mencari tahu apa faktanya, datanya seperti apa, informasinya seperti apa. Jadi berbasiskan pada fakta, bukan asumsi, bukan imajinasi. Itu cara berpikir dengan menggunakan topi putih. Menggunakan topi merah itu berarti kita berpikir dengan cara yang mengedepankan perasaan, firasat, intuisi, emosi. Jadi ini kebalikannya dari topi putih. Kalau yang ini sedikit lebih intuitif. Selanjutnya ini adalah topi biru. Bagaimana cara berpikir kita ketika kita menggunakan topi biru? Maka cara berpikir kita akan penuh dengan kontrol, ya, lebih logis, terencana, berkaitan dengan pembuatan keputusan. Itu adalah topi biru, ya, berkaitan dengan agenda. Itu topi biru, karena topi biru itu begitu bisa mengontrol atau tersistematikan. Maka malah ada yang bilang bahwa topi biru inilah yang mengendalikan topi-topi yang lain, gitu ya. Topi hijau itu cara berpikir kita, dimana ketika kita menggunakan topi hijau maka kita menjadi produktif. Kita berorientasi pada pertumbuhan, kita lebih kreatif, membuat gagasan. Itu adalah ciri dari topi hijau. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sedang menyelesaikan sebuah persoalan, maka ketika kita menggunakan topi hijau, maka kita akan fokus kepada solusi, how to-nya, membuat kreasi. Itu topi. Selanjutnya adalah topi hitam. Nah, topi hitam itu hitam, ya. Topi hitam ini namanya warna hitam. Warna hitam itu warna yang gelap, ya, warna yang melihat dari sisi celah gelapnya. Sehingga topi hitam itu sangat analitis, sangat kritis, memberikan judgement, banyak menilai. Itu topi hitam. Sehingga kalau misalnya mencermati sesuatu, kayak misalnya juri-juri di sebuah kompetisi, audisi gitu, juri-jurinya kalau dia terlihat sangat-sangat mencari celah, mencari kelemahan, maka sebenarnya dia sedang menggunakan topi hitam. Topi kuning. Nah, topi kuning ini topi yang optimis, positif melihat sesuatu, penuh harapan, probabilitas tinggi. Artinya semuanya itu serba kemungkinan-kemungkinan, dan dia melihat dari sisi kemungkinan positifnya. Itu topi kuning. Jadi ini lebih optimis. Demikian kuliah kita hari ini tentang Six Hats Thinking. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Buat yang lain yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Rudy Cahyo TV. Berikan dukungan terus untuk channel ini, sehingga kami akan terus membuat informasi-informasi, berbagi pengetahuan buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like video ini,
share ke teman-temanmu, ajak teman-temanmu untuk bergabung di Rudi Cahyo TV. Sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Bye.